Nah, kalau sekarang gimana Pak? Bisa kelihatan nggak? Tetap aja nggak kelihatan, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Cuman jadi aneh aja ngomong sama kayaknya sama muka diri sendiri. Iya, tapi di sini jelas nih, coba nih udah ada yang bergabung nih. Udah Jelas nggak tahu. ada muka saya sama muka Pak Henry? Coba Pasti di ada. komentar, ada Nah, kan? ada, Oke, ada. ada Oke ya. lah. Ya Ya. wis. Oke, Pak kita Lanjut mulai nih aja. Pak. Ya, Cuma sebentar silakan. nih soalnya ya. Oke, aku ulangi. Pak Henry boleh ceritakan sedikit awal mula perjalanan Pak Henry mengenal tentang Chinese medicine, terus what made you decide to become the expert and become sensei gitu, gimana Pak ceritanya Pak? Sebenarnya titik awalnya itu bisa wah, makanya ceritanya jadi panjang sebenarnya. Tapi ya saya coba usahakan singkat ya. Jadi bisa dikatakan cerita awalnya itu dimulai pada saat saya punya nenek itu kan sakit ya. Nah, dia sakit lalu kemudian kakek saya sebelumnya juga udah meninggal juga karena sakit. Dan pada saat nenek saya sakit itu saya punya pemikiran waktu itu saya masih ingat, saya masih SMP waktu itu, saya mulai berpikir begini. Kok kenapa ya orang itu akhirnya ujung-ujungnya sakit, lalu kemudian di hari mudanya dia habiskan waktunya untuk kerja, lalu kemudian apa yang dia peroleh dari kerja buat apa? Buat jaga-jaga kalau seandainya dia nanti sakit untuk biaya berobat gitu kan. Nah, jadi saya berpikir sebenarnya kualitas hidup manusia itu seperti apa dan bagaimana gitu. Nah, itu turning point awalnya dari situ. Kalau saya ingat-ingat, saya pengen tahu gitu loh hal-hal apa yang bisa membantu paling tidak untuk diri saya dan keluarga saya. Itu Bu Tia. Oh, nah mungkin kalau dulu tuh apakah memang untuk menjadi kayak seorang praktisi akupunktur, Sensei, itu memang jalurnya tuh gimana Pak untuk mengarah ke sana? Oh dulu ceritanya. Ya, Hmm. jadi dari awal waktu nenek saya sakit, saya sering bantu ceritanya. Saya sering bantu. Jadi dia suka kalau saya pijit ya kan. Kalau saya pijit, napasnya jadi lebih longgar, lebih enak gitu kan. Dan nenek saya itu senang sekali pergi ke terapis pijat refleksi. Ada yang dia suka gitu kan. Nah, terapis pijat refleksi itu ngajarin saya nanti kalau di rumah tolong dibantu neneknya pijit di sini gitu kan, membantu untuk napasnya jadi lebih lega. Nah, ketertarikan saya terhadap dunia kesehatan, terutama kesehatan timur, itu membuat saya akhirnya pengen belajar. Dan pada tahun-tahun awal tersebut, memang waktu itu pendidikan akupuntur, lalu kemudian juga pendidikan pengobatan herbal, pengobatan tradisional Tionghoa itu melalui pendidikan jalur non formal. Nah, memang baru sejak kira-kira mulai tahun 2013 itu mulai diregulasi bahwa pendidikan persyaratannya formal. Dan sekarang kalau misalkan ada rekan-rekan yang tertarik, itu biasanya saya akan arahkan untuk mereka lebih baik masuk ke pendidikan formal. Dan di Indonesia kebetulan sekarang sudah ada beberapa institusi yang memberikan pendidikan formal. Itu gitu ya. Oh gitu, nah, jelas nih Pak, jelas. Oke. Nah terus kan nanti di Festival, kenapa ya penting banget para wanita, ibu yang mungkin juga lagi nonton di sini, penting untuk bisa mengetahui manfaat Chinese medicine. Bisa jelaskan lebih detail nggak Pak? Karena terus terang, aku kan udah 4 tahun ya belajar Pak Henry, dan menurut aku tuh memang bermanfaat banget sih. Nah cuma mungkin banyak juga yang kayak aku itu tidak familiar tentang Chinese medicine, dan mungkin Hmm. mau nyoba tuh agak-agak takut juga ya. Karena kan aku juga waktu mencoba juga karena rekomendasi teman gitu. Nah, gimana biar orang tuh bisa lebih tahu ya ternyata ada beneran loh manfaatnya. Itu gimana, Pak? Ya, dengan sekarang pendidikan Chinese medicine itu ada pendidikan formalnya, ada satu hal yang saya mengajak kepada pasien, ya klien, lalu kemudian juga siswa-siswa saya dan juga orang-orang yang dekat dengan saya untuk melihat Chinese medicine tetap sebagai bagian daripada budaya atau tradisi. Dan pertanyaan Butia itu bagus banget. Karena apa? Karena ini yang beberapa kali juga sering saya ngomongin gitu loh. Jadi kalau setiap kali saya terima pasien yang baru, saya selalu menyediakan waktu untuk ada sesi pasien baru, kita ngobrol dulu gitu. Saya jelasin dulu gitu dasar-dasarnya apa. Nah, pada era sekarang yang banyak sekali terlupa, terutama kalau kita bicara tentang kesehatan wanita, itu adalah ditinggalkannya tradisi. Jadi sering sekali saya bercandain pada pasien saya, masih ingat gak sih tradisi yang dikatakan oleh nenek
nanti dulu, bukan nenek nih, lebih jauh lagi nih, belum tentu nenek kalian juga ngerjain gitu kan. Saya tanya lagi, misalkan buyut gitu loh. Masih ingat nggak dulu nasihatnya apa? Ya, kalau misalkan menstruasi mestinya bagaimana? Nah, itu banyak yang kaget pada saat saya katakan bahwa pada saat menstruasi salah satu tradisi kita dianjurkan untuk tidak keramas loh. Nah, sering kemudian mereka kaget terus mengatakan, loh Pak, kalau begitu artinya bukan mitos saja dong. Tentu saja tidak. Nah, classical Chinese medicine pada khususnya itu yang saya demen mengembalikan lagi kita, terutama pada para wanita, itu untuk kembali ke tradisi. Ada tradisi-tradisi yang kita lupakan sehingga sebenarnya mempengaruhi pada kesehatan wanita terutama. Itu Bu Tia. Oke oke. Iya iya iya. Aku mulai memahami juga sih ya. Oke Pak, ini kan aku udah sering banget ya rekomendasi ibu hamil juga ke Pak Henry, dan mereka juga kadang banyak keluhan fisik ya, dan keluhan yang lain, contoh misalnya mungkin ada yang tekanan darah tinggi aja misalnya, atau enggak mungkin ada yang kayak kemarin mungkin ada yang vertigo gitu ya. Terus kadang mereka itu memang feedbacknya ngasih ke aku, Mbak Tia, aku nih membaik banget nih, bisa sembuh. Nah, itu sebenarnya penjelasan logisnya gimana sih Pak, prinsip utama Chinese medicine itu gimana? Karena kan kadang kalau langsung denger kayak, oh masa sih gitu, tapi ternyata kan yang aku dengar sendiri dan aku ngalamin sendiri ya ternyata benar, bisa membaik dan bahkan bisa sembuh. Terus penjelasan secara logisnya apa, sehingga sebenarnya mestinya ada ya Pak prinsip utama dari Chinese medicine itu. Ya, jadi hal yang paling yang membedakan antara pengobatan tradisional Tionghoa atau Chinese medicine dengan pengobatan konvensional itu terletak kepada dikenalnya jalur-jalur energetis. Perbedaannya terletak di situ. Itu makanya kenapa kalau saya mengajarkan kepada klien saya, pertama kali ya saya mengajarkan pada klien saya, memperkenalkan kembali konsep daripada melihat tubuh dan melihat kesehatan itu berbeda dengan cara sudut pandang konvensional. Makanya sering sekali friksi yang terjadi antara Shinsei ya, kalau istilah kita kan praktisi disebut Shinsei, dengan dokter, itu seringkali terjadi karena miskomunikasi. Karena apa? Karena dari Shinsei sendiri juga belum tentu memberikan edukasi terhadap klien, terhadap pasien gitu loh. Apa sih yang dimaksud dengan Qi, apa sih yang dimaksud dengan meridian, itu belum tentu disampaikan dengan baik gitu. Nah, jadi saya sering mengatakan kepada klien saya, oke, kalau misalkan kalian kepingin saya bantu nih, misalkan ya tadi kebetulan Bu Tia udah ngomong tuh, Pak, kalau masalah hamil terus kemudian ada hipertensi, vertigo, saya mengatakan, nanti dulu, ya, bahwa itu adalah konsep-konsep daripada pengobatan barat gitu. Konsep di dalam pengobatan tradisional Tionghoa itu berbeda. Kita tidak mengatakan vertigo atau hipertensi. Memang Bu Tia, di dalam pendidikan itu kita sedikit banyak diajarkan supaya nanti ke depan pada saat tenaga kesehatan tradisional ataupun tenaga kesehatan berhubungan, artinya berkomunikasi untuk membahas kasus pasien itu nyambung. Nah, namun pada prakteknya sebenarnya apa yang kita lakukan itu jauh berbeda. Nah, misalkan contoh, kalau vertigo nih, misalnya tadi karena Bu Tia udah ngomong vertigo, keluhan orang vertigo itu gimana sih? Oh, kalau saya bergerak dikit rasanya pandangan saya dan kepala saya berputar gitu ya, putar 7 keliling gitu. Nah, di dalam Chinese medicine, kondisi tersebut itu kita menggunakan bahasa adanya angin dari dalam yang naik ke atas. Itu. Jadi bahasanya udah unik kan nggak ada kan di, misalkan kalau Anda periksa lab gitu kan, oh Mbak saya mau periksa nih, ada angin nggak di dalam badan saya, kan nggak ada seperti itu. Nah, makanya dari situ aja kan konsep cara berpikirnya udah berbeda. Nah, landasan yang paling dasar yang tadi Bu Tia tanyakan di dalam Chinese medicine itu apa? Yin Yang. Nah, ngomong-ngomong Bu Tia pastinya udah paham kan Yin Yang itu? Iya, semoga ya Pak. Nah, coba jelasin Yin Yang dari pemahamannya Bu Tia apa misalnya? Waduh, aku balik ditanya lagi nih. Yin yang itu kalau buat saya ya keseimbangan, harmoni, keselarasan, itu sih Pak kalau buat saya nangkepnya ya Pak. Ya, oke. Nah mungkin para peserta yang ikut lihat ini pernah lihat ada gambar bulat gitu kan, ada gambar bulat terus kemudian ada warna yang hitam, ada yang warna putih, terus yang warna hitam ada titiknya putih, yang warna putih ada titiknya hitam.
tahu nggak bahwa sebenarnya itu gambar ikan. Nah, yang satu ikan hitam matanya putih naik ke atas, yang satu ikan putih matanya hitam turun ke bawah. Jadi gambar itu kan sering kalau nonton film silat kan dibuat kayak ibaratnya tolak bala atau tolak apa itu tolak vampir gitu ya. Kan kalau vampir di film-film Mandarin itu kan loncat-loncat begitu kan. Nah, kalau dilihat itu kan langsung kabur gitu kan. Nah, sebenarnya gambar itu adalah simbol dan simbol daripada gambar ikan tadi. Nah, kenapa yang dipilih ikan? Karena ikan itu luas, bentuknya dinamis, sehingga dia menghasilkan bentuk lingkaran. Dasar filosofi daripada yin yang itu adalah bahwa di alam semesta ini bisa dikelompokkan menjadi dua kekuatan. Tetapi dua kekuatan itu saling mendukung dan saling melengkapi, walaupun dia bertentangan. Nah, itu yang terpenting. Nah, saya nggak ngomong panjang lebar yin yang, karena kalau di dalam budaya Tionghoa, yin yang itu bisa diaplikasikan dalam banyak hal, misalnya tata rumah. Kalau tata rumah namanya jadi feng shui, kalau makanan ya bikin resep makanan atau bikin masakan. Nah, saya ngomong dari segi kesehatan aja. Sehingga kondisi seseorang pada saat dia punya keluhan, yang kalau misalkan tadi ya saya ambil contoh yang vertigo, kalau di pengobatan barat dibilangnya vertigo, nah kalau di dalam pengobatan tradisional Tionghoa tadi dikatakan ada angin internal yang naik ke atas, dasarnya disebabkan karena ketidakseimbangan yin yang itu. Jadi bagaimana unsur yin daripada tubuh itu tidak bisa seimbang dengan unsur yang di dalam tubuh. Itu Bu Tia penjelasannya. Ya, ya. Wow, oke, luar biasa. Oke Pak. Nah, terus kemarin ada yang nanya sebenarnya, Mbak Tia, nanti di WOM Festival segmen Pak Henry tuh ada praktek nggak ya? Pak Henry bisa jawab nggak nanti kira-kira ada contoh praktik nggak dari pengobatan klasik ini dan tradisional? Ya, saya sempat dapat spill dari Bu Tia bilang Pak ada pertanyaan seperti ini. Jadi yang saya nanti akan sampaikan di dalam acara Boom Festival itu nomor satu dasar daripada yin dan yang. Dan kalau kita ngomong di acara sekarang live IG itu tentu saja waktu kita terbatas dan saya tidak bisa jabarkan dengan luas. Satu itu ya yin yang itu apa? Karena itu konsep yang paling basic. Yin yang itu apa? Lalu kemudian apa saja yang masuk dalam yin yang? Misalkan kalau yin ya, saya berikan gambaran dikit. Kalau yin itu adalah segala sesuatu yang Anda bisa lihat, Anda bisa raba, tubuh daripada jasmani Anda. Sedangkan yang itu adalah unsur energetis Anda, unsur jiwa Anda, alam pikir Anda, dan emosi Anda. Dan bagaimana kesehatan itu ditunjang dari dua sudut. Ya, dari tubuh jasmani dan tubuh rohani. Nah, itu gambaran sederhananya seperti itu. Lalu kemudian nanti di acara WOM Festival nanti saya akan jelaskan apa sih yang selama ini kita lakukan yang membuat yin yang tersebut menjadi tidak seimbang. Nah, akan saya jabarkan juga di situ. Lalu yang ketiga, sesuai dengan tema WOM Festival, saya akan memberikan penjelasan bahwa tubuh wanita itu memang beda dengan tubuh pria. Dan di dalam Chinese medicine, tubuh wanita itu udah dijabarkan memang punya keunikan tersendiri. Nah, apalagi namanya aja WOM Festival. Salah satu keunikan yang yang pasti itu adalah rahim atau womb itu sendiri. Itu aja sudah membuat karakteristik yang berbeda. Makanya kenapa kalau di dalam filosofi yin yang kembali lagi bahwa tubuh wanita itu juga dilihat sebagai aspek yin secara garis besar, laki-laki sebagai aspek yang. Walaupun di tubuh wanita juga tentu ada aspek yang juga. Nah, lalu satu hal yang juga terluput pada masyarakat pada umumnya yang juga akan nanti saya sampaikan di acara WOM Festival adalah tentang tradisi kultivasi. Nah, ini yang terlupakan. Jadi pada wanita, pada saat wanita sejak dia menginjak usia remaja, peranan kultivasi itu sangat penting. Karena wanita mempunyai masa menstruasi setiap bulan. Tradisi orang tua ada satu tuh yang nggak pernah dilakukan lagi nih zaman sekarang. Saya jarang sekali, hampir tidak pernah mendengar tradisi ini dilakukan, yaitu apa? Minum jamu. Kalau tradisi orang zaman dulu pada anak wanita, anak gadis, setiap kali mereka menstruasi, mereka minum jamu. Lalu ada juga perilaku-perilaku kultivasi, bukan hanya sekedar minum jamu, makanannya juga dijaga, istirahat juga cukup atau tidak, lalu hal-hal apa yang tidak boleh, hal-hal apa yang harus dilakukan selama menstruasi. Nanti juga hal-hal tradisi apa saja sih yang dilakukan, yang sejalan dengan pengobatan tradisional, misalnya pada saat hamil, malah jauh sebelum hamil, lalu kemudian pada saat hamil, lalu pada saat mau melahirkan, ada sebenarnya tradisi-tradisi yang
perlu dilakukan yang sebenarnya kita udah lupakan. Nah, jadi nanti hal-hal seperti itu, Bu Tia, yang saya kupas. Jangan lupa satu hal tuh kelewat. Sesudah melahirkan itu paling banyak. Jadi kalau tadi Bu Tia sempat nyinggung, Pak, kira-kira dari klien-klien tuh yang paling banyak keluhannya apa gitu kan? Pada wanita, keluhan yang paling banyak ya, itu adalah tentang kelelahan dan kadang juga sulit untuk konsentrasi dan daya ingat. Dan sebagian besar dari mereka itu adalah pada saat melahirkan, setelah melahirkan mereka tidak jakpo. Nah, jakpo itu istilah bahasa Hokkien yang artinya mengkonsumsi makanan yang sifatnya tonik, Bu Tia. Nah, itu paling banyak. Sehingga akhirnya ada cukup banyak juga wanita-wanita yang punya keluhan, walaupun sudah menginjak usia 60, masih ada keluhan yang kalau nanti diperiksa nadinya, saya trace, ternyata ujung-ujungnya dulu waktu punya anak enggak dijakpo, Bu Tia, gitu. Jadi Pak Henry nyebutin periksa nadi ini kayaknya yang satu hal unik juga dari classical Chinese medicine ya Pak, meriksa nadi ya Pak? Ya, karena memang dasarnya itu. Nah, cuman saya juga jadi bingung nih, karena tadi ada pertanyaan, nanti bakal ada praktek atau enggak? Terus terang nih, kalau mau praktek malah saya pikir, apa saya bikin kelas memasak sekalian ya? Wah, jarang-jarang Pak Henry masak nih. Oke Pak, ini ada pertanyaan nih Pak. Katanya Pak, akupunktur tuh sakit nggak sih? Nah Pak, gimana tuh Pak? Oke, saya jelaskan secara teknis ya. Jadi mau nggak mau nih ngomong teknis nih. Sebenarnya di IG Live begini saya malas ngomong teknis ya, karena kelihatannya terlalu serius, takutnya ntar pada ngantuk gitu loh. Ya, jadi saya jelasin, akupuntur itu jarumnya tipis sekali loh. Jadi kalau ngomong jarum akupuntur jangan dibayangin kayak jarum suntik nih. Beda, jarum suntik itu di tengahnya harus ada lubang yang supaya cairan obat bisa masuk. Nah, jarum infus juga. Jadi tentu saja jarum suntik dan jarum infus itu jauh lebih sakit daripada jarum akupuntur. Jarum akupuntur itu ketebalannya hanya 0,25, 0,25 mili. Jadi bayangin, 1 mili masih dibagi lagi gitu, 0,25. Nah, terus kemudian jarum itu sendiri perlu diketahui, kalau ngomong rasa sakit, sakit itu lebih banyak dimulai dari kulit, Bu Tia. Karena kulit kita itu yang paling banyak syaraf kan, untuk kita bisa merasakan kalau misalkan kena panas, kena setrika, langsung kita tarik itu. Jadi syarafnya paling banyak. Sehingga kalau ngomong jarum akupuntur itu sakit, justru kalau masuknya itu pelan-pelan. Makanya saya suka bercandain sama pasien kan, kalau yang masih baru itu suka nanya sama Pak, Sensei tolong Sensei nusuknya pelan-pelan dong. Saya bilang, kalau saya nusuknya pelan-pelan, situ tambah sakit gitu kan. Nah, jadi teknik penjaruman kalau di dalam akupuntur itu justru harus cepat, supaya lewat segera melalui kulit, itu cepat, nggak berasa sakit. Nah, ini yang penting, Bu Tia. Saya perlu jelaskan, rasa sakitnya itu sebenarnya berbeda. Jadi, rasa Bu Tia pernah nggak dipijet lalu berasa kayak pegel ngilu banget begitu? Ya, pernah. Pernah. Nah, akupuntur itu sebenarnya sensasi itu yang dicari, Bu Tia. Jadi sakitnya itu bukan sakit yang pedes atau apa. Kalau di kulit itu sakitnya nyeri sekali. Tapi begitu dia sudah lewat kulit, lalu nanti akupunturis itu akan mencari sensasi yang disebut dengan sensasi teci. Itu bahasa Mandarinnya teci. Artinya kita itu dapetin cinya gitu. Dan pada saat jarum kena itu kena tepat pada titik akupuntur. Titik akupuntur itu sudah diteliti ukurannya paling enggak gedenya itu cuma sekitar 1 cm diameternya Bu Tia. Jadi makanya kalau titiknya itu pas, sensasi ngilunya dapat, nah itu artinya titik itu pas kena tepat sasaran dengan jarumnya itu. Nah itu yang didapat itu sensasi itu. Pernah ya? Aku jadi ingat karena kan dulu ibu aku itu kan juga dokter dan dia juga akupunkturis juga Pak Henry dulu itu. Nah, iya, akupunktur juga ibunya. Iya, tapi aku ingat dulu waktu pas ibuku praktek jadi akupunktur, mau di akupunktur aku bilang nggak mau jarum gitu kan. Lah malah sekarang saya yang rajin akupunktur, malah sekarang ngajar Qigong, ibu saya juga bilang, kok kamu jadi ini ikut Chinese medicine? Iya ya, padahal dulu ibu tuh udah sering ngobrol, cuma kok baru mudengnya sekarang. Tapi aku inget sih, ya gitu. Oke Pak, pertanyaan terakhir nih dari Embun ya, ini ada Embun. Pak mau nanya durasi akupunktur tuh berapa lama? Terus satu lagi Pak, kalau mens terus saya suka telat, bisa nggak kalau akupunktur atau tadi ada ini ya jamu ya, itu bisa teratur apa nggak mensnya? Gimana Pak? Oke, nomor 1 durasi akupuntur berapa lama? Tergantung. Jadi kalau di dalam classical Chinese medicine
itu ada beberapa protokol tergantung dari hasil pemeriksaan ya. Tergantung dari hasil pemeriksaan. Kalau hasil pemeriksaannya itu misalkan kita hanya perlu memberikan penanganan pada meridian-meridian yang utama. Kan meridian akupuntur itu kan ada 14 jalur utama, Butia. Nah, kalau misalkan penanganannya meridian yang utama saja, rata-rata berkisar antara 28 menit. Nah, bila penanganannya itu butuh penanganan yang lebih dalam, yang disebut dengan meridian ekstra, nah meridian akupuntur ekstra itu saya sering membahasakan adalah blueprint energi kita. Jadi sangat dalam. Jadi seperti fondasinya energi kita secara keseluruhan. Nah, itu bisa makan waktu sekitar 40 menit dalam satu sesinya. Lalu menjawab pertanyaan tentang apa namanya tadi? Ini ya, sering terlambat mens ya. Ya. Sering terlambat menstruasi ya. Ya, boleh dicoba. Prinsipnya di dalam Chinese medicine nomor 1 pemeriksaan harus dilakukan. Dan di dalam classical Chinese medicine pemeriksaan yang paling penting itu adalah pemeriksaan nadi. Jadi terus terang kalau mau membahas kasus agak susah juga karena apapun yang saya sampaikan itu berdasarkan pemeriksaan saya dengar ini keluhan daripada siapa tadi namanya Bu Embun ya. Ya. Ya, jadi berdasarkan keluhan saja. Dan terus terang dari pemeriksaan nadi itu dari sekian lama saya periksa seringkali memberikan gambaran yang lebih jelas dan detail daripada situasi klien gitu Bu Tia. Oke. Wah, baik, luar biasa. Aku excited juga sih nanti pengen dengerin juga, belajar juga sama Pak Henry di WUM Festival. Makasih banyak ya Pak udah bersedia menjadi narasumber dan IG Live hari ini. Thank you. Sama-sama. Ya, terima kasih Bu Tia. Bye.